Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam yang dituliskan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, dan syarah yang kita gunakan adalah yang dituliskan ataupun yang didiktekan oleh Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga setiap pembahasan nanti dimudahkan oleh Allah SWT untuk membahasnya, dan juga dimudahkan oleh Allah SWT untuk mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas adalah, ini pertemuan kedua tentunya, adalah langsung di hadis yang pertama insyaallah, Kitabut Thaharah, bab tentang at-taharah ataupun bersuci. Al-haditsul awwal, hadis yang pertama. Ini untuk teman-teman nanti yang ingin kitab terjemahan ini, nanti insyaallah panitia akan mengirimkan sampul ya. Sampul dari kitab yang kita pakai insyaallah, baik yang Arabnya ataupun yang bahasa Indonesia. Nanti silahkan untuk mencari kitabnya, baik yang terjemahan ataupun yang kitab Arabnya langsung. Semoga diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk memilikinya insyaallah, ataupun untuk membelinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awwalu, hadis yang pertama. Yang kemarin kita sampaikan bahwa kitab ini sekitar 420-an hadis, 420-an hadis. Dan nanti pertemuannya mungkin satu hadis ataupun dua hadis yang kita bahas insyaallah. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata beliau, aku mendengar Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Ini hadisnya sangat masyhur, kita sering mendengarnya. Innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala amalan itu tergantung niatnya, ataupun diartikan sungguhnya sahnya suatu amalan itu tergantung niatnya, ataupun mungkin diartikan sungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya tiap-tiap orang tidak lain adalah dia akan memperoleh balasan dari apa yang diniatkannya. Artinya masing-masing orang itu nanti dia memperoleh sesuatu sebagaimana yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya, niat hijrahnya adalah karena Allah dan juga karena Rasulullah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya ataupun pahala hijrahnya adalah karena Allah dan juga Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya, dan barang siapa yang hijrahnya ataupun niat hijrahnya adalah karena dunia yusibuha, yang dia dapatkan, aw imra'atin yang kihu, ataupun seorang wanita yang dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka niat pahala hijrahnya adalah sebagaimana yang dia niatkan tersebut. Hadis ini ya ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah, ini adalah hadis yang oleh para ulama seringnya ditempatkan, khususnya untuk pembahasan suatu hadis, seringnya adalah ditempatkan di urutan yang pertama. Sebagaimana misalnya disampaikan oleh Al-Imam Al-Mahdi Abdurrahman Al-Mahdi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa yang bagi likulli man sanafa kitaban ataupun sannafa kitaban, seyogianya orang yang menulis suatu kitab, ayyabtadi'a fihi bihadzal hadits. Seyogianya seorang muallif, seorang penulis kitab,
itu dia memulai hadisnya, memulai pembicaraannya, memulai pembahasannya adalah bihadzal hadis, dengan adanya hadis-hadis ini. Tujuannya untuk apa? Tambihan li talib ala tashihin niyah. Adalah dalam rangka untuk mengingatkan para pelajar, seorang talib, seorang santri untuk apa? Untuk meluruskan masalah niat-niatnya, seakan-akan itu di saat hadis ini ditempatkan di poin pertama ataupun ditaruh di awal bab, seakan-akan itu musannifnya ataupun penulis kitabnya dia ngingetin, hei talib ataupun para tulab, ingat nih, di saat ente ngaji, niatkan, perhatikan niat ente. Apakah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala ataukah karena hal yang lainnya? Perlu untuk diingatkan dari awal, biar di saat kita ngaji, di saat kita nuntut ilmu, di saat kita melaksanakan segala amalan ibadah kita, kita perhatikan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ya ikhwah, rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hadis ini yadkhulu fi hadzal hadis ataupun yadkhulu hadzal hadis fi 70 baban min al-fiqh. Kata Imam Asy-Syafi'i, hadis ini pembahasannya ini dimasukkan dalam 70 bab dalam fikih. Artinya ada 70 bab dalam fikih yang menyangkut masalah pembahasan masalah niat. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah sulusul ilmi ataupun sulusul Islam, sepertiga dari agama Islam. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian di poin berikutnya ya ikhwah, kita langsung bahaskan nanti syarah yang disampaikan oleh beliau di sini. Qauluhu, perkataan beliau ini, perkataan di mana? Perkataan Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Perkataan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Ataupun semua amal tergantung niatnya. Ini yang kemarin kita sampaikan, kalau ada titik 3, ini adalah merupakan suatu alamatul hadfi ataupun suatu isyarat ataupun kode ada pembuangan lafaz ataupun pemotongan suatu lafaz. Artinya innamal a'malu binniyat, kemudian titik 3, artinya hadisnya tidak hanya sebatas innamal a'malu binniyat saja, tetapi ada kelanjutannya. Cuma di sini yang dibahas untuk poin ini dalam paragraf ini adalah innamal a'malu binniyat. Nanti untuk lafaz berikutnya akan beliau bahas lagi. Itu perhatikan, itu ada kata ilah, ada kata ilah. Ilah di situ artinya adalah ila akhirih. Singkatannya adalah ila akhirih. Ini yang menyimak sambil menyimak online kelihatan layar di sini. Ini ilah singkatannya adalah ila akhirih. Di sini sebentar ya ikhwan. Kita share yang di itu ilah singkatannya adalah ila akhirih. Beliau mensyarahi di sini, ini adalah perkataan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, la yutasawwaru al-'amalu illa binniyah. Kata beliau, la yutasawwaru al-'amalu illa binniyah. Kata beliau, tidak kebayang ada suatu amal perbuatan ataupun tindakan tapi nggak ada niatnya ataupun nggak ada tujuannya. Ini nggak kebayang. Kemudian beliau mengatakan, wa amma wujudu suratil amal dunan niyah. Adapun kalau ada bentuk amal tanpa niat, fala yusamma amalan, maka tidak bisa disebut sebagai suatu amal. Wa dzalika ka'amalin naim wal majnun, yaitu sebagaimana perbuatan orang yang tidur. Orang tidur kemudian dia ngigo, kemudian dia berjalan, tidur sambil berjalan. Dia sama sekali tidak sadar. Wan majnun, dan juga orang gila. Orang gila, dia di saat berbuat, dalam hatinya itu blank sama sekali, nggak sadar dia. Kalau orang waras, misalnya di saat dia berbuat, misalkan antum coret-coret begini,
Ada tujuannya untuk nyoret nih, untuk nyoret. Ada komando di situ untuk mencoretkan kita pulpen kita. Di saat antum makan, di sini ada nasi, kemudian antum memasukkan nasi tersebut ke dalam mulut. Di situ ada suatu tujuan, ada suatu maksud memang. Kita melaksanakan suatu, ada suatu rencana di sana untuk masukkan suatu dalam mulut kita. Kita perhatikan di sini ya, ikhwah. Inilah yang disebut sebagai suatu niat. Ini yang disebut sebagai suatu niat. Artinya orang yang dalam keadaan normal dan dalam keadaan sehat, dia itu melaksanakan segala aktivitasnya adalah dengan ada suatu kesadaran untuk melaksanakan suatu hal. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan tentang masalah niat ini. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Ighathul Lahfan. Beliau mengatakan man qa'ada li tawaddu'ah. Barang siapa yang duduk untuk berwudu nih, misalkan di tempat antum, di musola atau masjid antum, di depan kadang-kadang di depan kerannya itu ada tempat dudukannya. Di saat antum duduk, ini antum duduk di sana yang kira-kira mau ngapain? Mau nonton TV kah? Mau baca-baca kah? Kira-kira mau ngapain di sana? Mau berwudu. Di saat antum sudah duduk di sana, itu sudah berniat. Ini disampaikan siapa? Oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Termasuk misalnya kata beliau di sini adalah wa man qama liusalli. Orang yang berdiri nih, misalkan sudah dikumandangkan. Kemudian antum ke shaf, kemudian antum berdiri di sana. Ini sudah masuk dalam kategori niat. Jelas ya? Karena nggak ada tujuan lain antum ke shaf kecuali untuk sholat saat itu. Termasuk istri antum di saat malam-malam iris bawang merah, bawang putih. Biasanya istri-istri ini atau ibu-ibu, mak-mak, mbok-mbok ataupun yang lain, di saat dia tengah malam iris-iris bawang di saat Ramadan, kira-kira mau untuk apa? Tengah malam jam 1 jam 2. Untuk makan sahur, untuk masak untuk suaminya, untuk keluarga, dalam rangka makan sahur. Artinya di sini ini sudah termasuk dalam kategori niat. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Artinya setiap kegiatan ini didasari pada suatu niat. Ada rencana, ada keinginan, ada kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang telah dia itu misalnya dia telah kalau malam dia bangun untuk makan, walaupun dia diniatkan misalnya adalah nawaitu samawadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanati fardhu ta'ala misalnya, walaupun tidak diucapkan begitu, asal dia bangun makan sebelum fajar, itu sudah termasuk niat. Kecuali dalam mazhab Asy-Syafi'i. Insyaallah nih ya. Jadi di sini kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya sahnya suatu amal ataupun suatu amalan itu tergantung niatnya. Artinya tidak ada suatu perbuatan tanpa disertai dengan iradah. Iradah di sini adalah maksudnya di sini adalah suatu niat. Walaupun untuk definisi niat itu sendiri para ulama berbeda pendapat. Sehingga sebagian ulama mengatakan lau kallafanallahu amalan bila niyyah lakana min taklifi ma la yutaq. Sebentar di sini kita lanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh beliau. Wa ammal aqilu fala yatasawwaru ay ya'mala amalan illa binniyah. Adapun orang yang berakal, kalau dia orang yang gila atau orang tidur kemudian dia melaksanakan suatu hal, jelas dia nggak punya kehendak. Nggak ada kesadaran sama sekali, nggak ada niatan sama sekali, karena dia memang nggak sadar tidur ataupun dia lagi hilang akalnya. Fala yatasawwaru amal akilu. Adapun orang yang berakal, fala yatasawwaru ay ya'mala amalan illa binniyah. Maka dia ini tidak terbayangkan melaksanakan suatu perbuatan tanpa disertai dengan suatu niat. Jelas ada niatnya. Walihada qala, oleh karena itu Al-Imam Al-Muwaffaq rahimahullah, beliau mengatakan lau kallafana. Ini kita perhatikan ada footnote nomor 1. Ini footnote nomor 1 ini tertulis adalah kitab dari Dhammul Muwaswasin. Dhammul Muwaswasin. Ini kitab tuliskan oleh Al-Imam Al-Muwaffaq rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab ini, lau kallafanallahu amalan min dunin niyatin lakana min taklifi ma la yutaq.
Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu ngasih suatu kewajiban, memberikan suatu taklif, ngasih suatu amanah, memberikan suatu kewajiban, tugas terhadap umat manusia. Untuk apa? Untuk melaksanakan suatu perbuatan tanpa disertai dengan suatu niat. Maka ini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada umat manusia untuk melaksanakan hal yang tidak mungkin dia bisai. Karena kenapa? Di saat misalnya Allah Subhanahu wa taala perintah kalian wudhu misalnya. Niscaya di saat kita mau berwudhu, di sini dalam hati kita itu memang ada niatan, memang ada suatu rencana, memang ada kesengajaan untuk melaksanakan suatu wudhu. Artinya kalau hal tersebut, niatan dalam hati kita itu dihilangkan, sedangkan kita mau melaksanakan suatu hal, maka kalau seandainya itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dibisai oleh umat manusia. Karena niatan ini selalu ada dalam hati umat manusia. Secara otomatis di saat kita itu orang yang waras, orang yang dalam keadaan akal sehat, mau melaksanakan sesuatu pasti di situ ada faktor, ada suatu rencana untuk melaksanakannya ataupun suatu kehendak untuk melaksanakannya. Artinya di sini adalah suatu hal yang mustahil kalau seandainya ada umat manusia yang dia dalam keadaan waras, kemudian dia itu melaksanakan suatu hal tanpa disertai dengan suatu niat. Oleh karena itu ada sebagian ulama termasuk misalnya adalah Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Di saat beliau datangi oleh seorang laki-laki. Ini Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, bukan Imam Ibnu Aqil yang ulama nahwu. Ini Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau lahir sekitar tahun ataupun meninggal tahun 513 Hijriah. Sedangkan yang Ibnu Aqil yang An-Nahwi, ulama nahwu itu adalah sekitar 769 Hijriah. Jadi artinya mereka ini lain orang. Artinya kalau disebutkan antum mendengar nama Ibnu Aqil Al-Hambali, maka itu artinya bukan Imam Ibnu Aqil yang mensyarahi kitab Alfiyah Ibnu Malik, yaitu merupakan suatu kitab atau bahasa Arab. Suatu saat beliau datangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini habis dia itu nyemplung mandi ke sungai Dajlah. Sudah dalam keadaan basah semuanya. Kemudian dia keluar dari sungai tersebut. Kemudian dia mengatakan, ya Imam, anak ini habis nyemplung sungai Dajlah. Sudah basah semuanya. Cuman ini masalahnya anak nggak merasa anak ini dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Kata Imam ini beliau mengatakan, la tusalli. Ente nggak perlu sholat. Ente nggak perlu sholat. Kenapa nggak perlu sholat? Kok bisa nggak perlu sholat? Bagaimana? Kemudian beliau mengatakan, karena Muhammad beliau mengatakan, rufi'al qalam an salas. Pulpen yang digunakan untuk mencatat amal perbuatan umat manusia itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama apa? Anil majnuni hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia sadar. Bagaimana mungkin orang sudah nyemplung ke sungai Dajlah, airnya banyak, basah semua juga, tapi dia merasa nggak suci. Jelas ya? Artinya kalau orang ini sudah jelas basah semuanya, sudah dia misalnya ada orang habis berwudu ini, kemudian dia sudah sempurna semuanya, kemudian dia bilang anak merasa nggak suci anak ini, merasa nggak suci. Artinya orang ini di saat wudu nggak sadar sama sekali. Kalau nggak sadar, udah ente nggak ada kewajiban untuk sholat. Karena kenapa? Karena dianggap sebagai orang-orang gila. Hanya orang gila melaksanakan suatu hal dan dia nggak sadar sama sekali ataupun sedang tidak waras. Oleh karena itu di sini Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah beliau mengatakan la tusalli, ente jangan sholat. Jadi di sini ya ikhwah. Kemudian di poin berikutnya wa qauluhu, perkataan ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya masing-masing orang itu tergantung apa yang diniatkan. Ay ala qadri niyatil insani yahsul lahu al-ajru. Yahsul lahu al-ajru. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kata beliau di sini dalam kitab ini. Orang itu dia mendapatkan pahala adalah tergantung atas niatnya. Jika niatnya baik, maka baik. Maka dia mendapatkan suatu pahala yang baik. Jika niatnya buruk, maka dia mendapatkan keburukan ataupun mendapatkan suatu dosa dari niatan tersebut.
Di dalam hadis ini ya ikhwah, Nabi Muhammad beliau menyebutkan di antara contoh-contohnya. Ini lal hasr, bukan dalam rangka untuk membatasi suatu contoh, tapi beliau hanya menyebutkan di antara contoh-contohnya. Apa contohnya di situ adalah man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu adalah niatan untuk Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin melaksanakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin di zaman Muhammad saat waktu hijrah mereka berhijrah semuanya. Kalau niat hijrahnya dari Mekah menuju Madinah itu adalah untuk Allah, niatnya ikhlas karena Allah, mematuhi perintah dia untuk berhijrah, maka fa hijratullahi wa rasulih. Maka hijrahnya, niat hijrahnya, pahala hijrahnya memang dia nanti mendapatkan adalah karena niatan Allah dan juga Rasulnya. Niat untuk mendapatkan pahala dari Allah ataupun dari Nabi ataupun mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man kana hijratul dunya, barang siapa yang hijrahnya. Ada sebagian orang mungkin ini mengingatkan Muhammad, beliau mengingatkan kepada kaumnya, mengingatkan sebagian umat, mengingatkan para sahabat semuanya. Mungkin sebagian di antara mereka di saat mereka berhijrah lid dunya yusibuha. Niat hijrahnya adalah karena faktor dunia. Mungkin sebagian di antara mereka ngira-ngira nih, ini sepertinya gerakan Nabi Muhammad ini cukup sukses. Prospek ke depannya. Sehingga di saat kaum muslim mereka pada berhijrah, sebagian langsung berhijrah, tapi tidak diniatkan untuk mendapatkan suatu pahala dari Allah SWT. Tapi karena faktor dunia, mungkin untuk faktor bisnis, karena mungkin kira-kira bahwa nanti di Madinah ataupun Yasrib saat itu nanti akan menjadi suatu kota yang besar, sehingga peluang bisnis sangat besar. Oleh karena itu udah hijrah saja. Kalau niat hijrahnya adalah karena faktor dunia, karena bisnis ataupun yang lain sebagainya, maka dia hanya mendapatkan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ibarat itu apa? Hanya mendapatkan faktor bisnis saja, keuntungan dunia, sedangkan pahala di akhirat tidak akan dia dapatkan. Ada orang misalnya begini, dia perhitungan sangat-sangat matang misalnya. Ini ada suatu masjidnya adalah masjid baru. Udah, Anda mau pindah ke sana, beli rumah yang sekitar sana. Ini masjidnya kelihatannya denahnya ataupun apa namanya, layoutnya ini kelihatannya sangat-sangat besar. Dimungkinkan nanti sangat besar juga jamaahnya. Udah, Anda beli rumah di sana, sekitar rumah sana. Dalam rangka apa? Dalam rangka bisnis. Kemungkinan peluang bisnis sana sangat besar. Kalau niatnya adalah hanya sekedar bisnis, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau niatnya adalah nanti, kalau kemungkinan ini dakwah yang dalamnya akan besar nanti. Udah, Anda di sana biar nanti bisa menuntut ilmu banyak, biar bisa menghadiri setiap majlisnya, biar bisa menghadiri sholat jamaah setiap waktu, maka jelas dia mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari niatan tersebut. Jelas insyaallah ya. Ya ini. Jadi ada sebagian hal ya ikhwah sekalian, ada sebagian hal nanti. Kita lihat dari poin-poin yang disebut Nabi Muhammad SAW. Ada satu amalan, satu perbuatan yang mana dari segi lahiriahnya itu sama antara si A sama si B. Cuman di saat nanti dia dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang dihasilkan itu sangat berbeda. Yang sering kita buat contoh misalnya ada orang jalan kemudian dia menemukan uang 100.000 ataupun $100. Si A dia dapat kemudian dia ambil dimasukkan dalam saku. Si B juga sama, mendapatkan uang $100, dia ambil dimasukkan dalam sakunya. Dari segi luarnya sama-sama ngambil duit di tengah jalan. Duitnya bukan duit mereka berdua, bukan jerih payah dari mereka berdua. Cuma nanti si A sama si B dimungkinkan mereka ini hasil pahala yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dosa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan berbeda. Karena kenapa? Si A mungkin di saat dia itu mendapatkan uang tersebut, dia merasa ini zaman-zaman paceklik. Zaman-zaman susah, banyak orang di PHK. Udah, anak ambil uangnya, anak amankan ini, anak amankan. Dan niat dalam hati orang si A ini adalah untuk mengumumkan. Nanti akan saya umumkan ini siapa yang merasa kehilangan uang, sejumlah uang tanpa disebutkan berapa jumlahnya, ciri-cirinya bagaimana dan modelnya bagaimana, di mana tempatnya.
Tidak disebutkan oleh dia. Dia hanya mengumumkan bahwa siapa yang merasa kehilangan uang di sekitar tertentu tanpa dibuat spesifik. Silakan menghubungi nomor sekian, nomor sekian. Kemudian ada orang datang bahwa semua ciri-ciri disebutkan sebagaimana ditemukan oleh si A. Dikasihkan kepada orang yang merasa kehilangan tersebut. Orang ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Niatan baik ini untuk membalikan uang tersebut kepada orang yang berhak. Karena dia khawatir ini kalau uangnya nggak diambil, kalau kemudian ditemukan oleh si B ini akan menjadi hak milik dia. Kasihan. Padahal masa-masa paceklik. Tahu paceklik? Masa-masa krisis moneter. Masa-masa orang banyak di PHK. Masa-masa lockdown. Jelas insya Allah ya. Kemudian si B. Uang $100 dalam keadaan begini. Susah ini sudah di PHK. Ketemu uang $100. $100 buat makan-makan. Lumayan buat hidup sebulan. Lumayan buat bayar kontrakan. Ini orang yang semacam ini akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masing-masing dari perbuatan baik si A ataupun si B, in khairan fa khairun. Kalau perbuatannya niatnya itu baik, maka dia mendapat suatu pahala baik. Kalau niatannya adalah buruk, maka dia mendapatkan suatu dosa keburukan tersebut. Walaupun toh dari segi lahiriahnya sama enggak? Dari segi lahiriahnya. Nanti di kamera kalau ada CCTV nih, kelihatan dari segi lahiriah sama enggak? Oh, diambil si A tuh. Sama enggak kelihatannya? Akan sama. Enggak ada perbedaannya. Cuma nanti yang membedakan adalah hatinya. Niatnya baik ataukah buruk. Ini disampaikan oleh beliau di dalam masalah hal ini. Kemudian di poin berikutnya. Wa ma'na niyati. Adapun artinya niat, al-qasdu wal iradah. Arti niat itu apa di sini? Niat itu adalah artinya bermaksud dan berkehendak, ataupun maksud dan ataupun kehendak. Wa mahalluhal qalbu, tempatnya itu di hati. Tempatnya di hati. Orang berencana mempunyai suatu tujuan, maksud pun kehendak bermula dari hati. Wala yajibu at-talaffuz biha, dan tidak diwajibkan melafadzkan niat di ayyi amalin kana bi ijma'i a'immatil muslimin. Dan tidak diwajibkan untuk melafadzkan niat amalnya itu apapun juga. Baik ibadah ataupun mungkin perbuatan lahiriah. Ini tidak ada yang mewajibkan suatu pelafatan niat ini bi'ijma'i a'immatil muslimin. Dengan ijma' para imam-imam kaum muslimin. Artinya di sini ya ikhwah perlu dibedakan tentang masalah niat dengan at-talaffuz bin niyah. Melafatkan suatu niat. Niat sama melafatkan suatu niat itu dua pembahasan yang berbeda. Dua hukum yang berbeda. Semua ulama sepakat nih bahwa niat itu hukumnya wajib dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti perbedaan pendapat di kalangan mereka ini adalah at-talaffuz bin niyah, melafatkan suatu niat. Dan mereka juga sepakat ini tidak ada yang mewajibkan melafatkan suatu niat. Tidak ada yang mewajibkan. Sedangkan yang melafatkan suatu niat, ada sebagian ulama menganjurkan ini. Sekedar menganjurkan. Misalnya dalam mazhab Hambali, termasuk dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Tujuannya untuk apa? Hanya dalam rangka untuk menolong. Biar kadang-kadang hati kita itu lalai. Biar diingatkan dengan adanya pelafatan suatu niat. Dan mereka ini dalam mazhab Syafi'i pun sepakat. Kalau seandainya ada orang dia niat untuk mandi jinabat dalam hatinya. Tetapi yang dia ucapkan dalam mazhab Syafi'i misalnya adalah dia mungkin bukan mandi biasa ataupun sebaliknya. Ada orang dia misalnya rencana awal adalah mau mandi jinabat. Cuma yang dia lafadzkan bukan mandi jinabat ataupun sebaliknya. Yang niatnya seger-seger untuk seger-seger saja, tapi niatnya mandi jinabat ataupun yang lain sebagainya. Maka nanti yang dianggap, yang dinilai adalah dari segi gerakan hatinya.
ataupun dalam hati-hatinya. Artinya di sini ini tidak dijadikan sebagai suatu patokan. Misalnya begini lagi, ada orang nih, dia bangun untuk sahur. Bangun untuk sahur, yang dia lafadzkan itu adalah nawaitu sumawo dan ada fardhu syahri. Misalnya anak bermadzhab Syafi'i. Kemudian anak melafadzkan niatnya untuk apa? Untuk membantu hati anak biar ingat. Walaupun begitu, seandainya anak misalnya suatu saat anak mau puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Kemudian yang anak niatkan ini, yang anak ucapkan itu adalah nawaitu sumawo dan ada fardhu syahri Ramadan hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Dalam hati mau puasa Senin Kamis, cuma yang dilafatkan adalah puasa Ramadan, maka yang dihitung nanti adalah gerakan hati-hatinya. Adalah niat yang terdapat dalam hati-hatinya. Artinya gerakan mulut saja, pelafatan saja, ini tidak bisa dijadikan sebagai suatu patokan dalam keabsahan suatu ibadah. Sebaliknya, kalau seandainya misalkan anak besok ini niat mau puasa Ramadan dalam hati anak. Dalam hati anak mau niat puasa Ramadan. Tapi ataupun mungkin sebaliknya, misalnya begini, anak besok ini mau puasa Ramadan. Tapi yang terucap adalah puasa Senin Kamis. Maka yang jadi patokan apa? Yang jadi patokan adalah apa yang ada dalam hati anak. Apa yang ada dalam hati anak. Artinya di sini tidak dijadikan sebagai suatu patokan. Ataupun misalnya antum puasanya besok ini adalah besok adalah Ramadan. Kemudian dalam hati antum ini punya keyakinan bahwa besok ini mau puasa Senin. Besok mau puasa Senin, bukan berniat puasa untuk puasa Ramadan. Cuma yang ada di mulut antum memang benar adalah puasa Ramadan. Hatinya enggak. Ingatnya besok itu adalah bukan puasa Ramadan, tapi besok ini ingatnya adalah puasa Senin. Maka bagaimana? Yang jadi patokan adalah yang dalam hati. Artinya kalau niatnya nggak sah, maka tidak akan sah. Wong besok Ramadan kok niat yang dalam hatinya puasa Senin. Apakah sah atau tidak? Tidak sah. Walaupun toh anak telah mengucapkan nawaitu sumawo wadin. Jelas insyaallah nih ya. Tadi ini adalah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ada sebagian mazhab termasuk misalnya dalam mazhab Hanafi yang mengatakan melafalkan suatu niat itu hukumnya adalah bid'ah. Karena kenapa? Nabi Muhammad beliau tidak melaksanakannya. Karena beliau tidak melaksanakannya. Dan beliau dalam mazhab Hanafi, kalau ada orang was-was, nggak yakin dengan niatan yang ada dalam hatinya. Kemudian dibantu dengan gerakan bibir ataupun mungkin dengan disuarakan. Dengan dilafatkan. Ini dalam mazhab Hanafi dianggap baik. Karena kenapa? Karena untuk memerangi was-was tadi itu. Kalau nggak ada niat untuk memerangi was-was, maka hukumnya adalah bid'ah. Ini adalah tentang masalah at-talaffuz niyah dalam amal perbuatan umat manusia. Kemudian di sini perhatikan ya ikhwah sekalian. Lakin istahabba ba'dul mutaakhirin min a'immat asy-Syafi'iyyah talaffuz bin niyah. Ini beliau menuliskan di sini dalam kitabnya bahwa tetapi sebagian ulama-ulama al-mutaakhirin dari kalangan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, artinya ulama-ulama Asy-Syafi'iyah yang awal-awal tidak mensyarat ataupun tidak menganjurkan tentang pelafatan suatu niat. Ini adalah ulama-ulama mutaakhirin. Dari kalangan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, mereka menganjurkan ataupun mensunnahkan untuk melafatkan suatu niat. Kemudian di sini Al-Imam ataupun Asy-Syaikh Nasr As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan wasahihu, yang sahih adalah anna talaffuz biha bid'ah. Melafatkan niat di sini hukumnya adalah bid'ah. Ini sampaikan ataupun pengambilan ataupun tarjih dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Hukumnya adalah bid'ah. Ini disampaikan oleh Sa'di rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan walin niyati martabatan. Niat ini mempunyai dua tingkatan. Yang pertama adalah niatul amal. Yang pertama adalah niat amal. Yang kedua adalah niatul ma'muli lahu. Yang kedua adalah niat tentang tujuan dia beramal itu untuk siapa, ataupun niatan amalan dia itu untuk siapa. Pertama tadi ini adalah niatul amal, niat amalnya. Kemudian yang kedua adalah niatannya ini untuk siapa. Ini niatul ma'muli lahu. Ini dibahas oleh beliau.
Kemudian beliau mengatakan wa amma niyatul amali. Adapun niat amal, famartabatani aidha. Maka di sini ada dua tingkatan juga. Yang pertama adalah tamyizul ibadati 'anil adat. Ini adalah level yang pertama ataupun kelompok pertama, yaitu niatnya ini gunanya untuk apa? Adalah tamyizul ibadati 'anil adat. Adalah untuk membedakan antara ibadat sama antara kebiasaan-kebiasaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah yang nanti bisa membedakan apakah perbuatan tersebut, tindakan tersebut, amalan tersebut itu karena kebiasaankah ataukah karena adat ataupun karena ibadahkah, nanti yang berfungsi yang membedakannya adalah dari niatannya. Misalnya ada orang dia mandi sekujur tubuhnya, mandi sekujur tubuh, antara orang yang pengen seger-seger sama antara orang yang ingin mandi jinabat, dari segi luarnya itu sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Ada orang habis kerja bakti, ada orang habis bangun rumahnya, siang-siang panasnya Masya Allah, kemudian dia mengguyur tubuhnya, mengguyurkan air sekujur tubuhnya, sama orang yang habis berhubungan dengan suami istri, kemudian dia mandi jinabat. Dari segi luarnya sama, nggak ada perbedaannya. Maka yang nanti yang bisa membedakan adalah dari segi niatnya. Artinya di sini bahwa niat itu di antara levelnya adalah tamyizul ibadati 'anil adat. Adalah untuk membedakan antara mana kebiasaan dan mana suatu adat. Ada orang yang pakai pakaian baru misalnya. Ada orang yang pakai pakaian baru. Kalau niatnya ini adalah kalau ada dua orang nih pakai pakaian baru. Sebagian di antara mereka pakai pakaian barunya ini adalah hanya untuk gaya-gayaan saja. Hanya untuk gaya-gayaan saja ataupun lagi tren-trennya. Ada orang dia ini pakai pakaian adalah dalam rangka untuk menutupi auratnya. Setiap pakai pakaian dia niatkan untuk menutup auratnya. Kalau diniatkan untuk menutup aurat, maka tentunya ini adalah merupakan suatu ibadah. Kalau diniatkan hanya sekedar gaya-gayaan saja, maka ini hanyalah suatu kebiasaan. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian, sebagian ulama mengatakan bahwa ibadatu alil ghaflah adat. Jadi ibadahnya seorang yang lalai, perhatikan ibadahnya seorang yang lalai, itu sekedar menjadi suatu rutinitas biasa. Sekedar adat kebiasaan. Dia mungkin mandi, dia mungkin sholat, mungkin wudhu, kemudian berangkat ke masjid. Kalau orangnya ini adalah orang yang lalai, ibadah tersebut hanya sekedar kebiasaan yang tidak ada pahalanya. Yang tidak ada pahalanya. Kebalikannya bagaimana? Adatu alil yaqwah ibadat. Sedangkan kebiasaan para ulama ataupun ahli ilmu atau orang yang dalam keadaan waspada tentang masalah niatnya adalah akan menjadi suatu ibadah. Kebiasaan jadi suatu ibadah. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada orang makan, seorang alim makan, atau orang ahli ilmu, atau orang yang waspada dalam masalah niatnya, yang mengetahui masalah hatinya. Di saat dia makan, dia niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Niatkan untuk biar bisa bekerja, untuk biar bisa nanti kalau sudah punya duit, akan diniatkan untuk berinfak. Ataupun dia makan niatnya adalah biar nanti dia tidak lemah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan ini akan menjadi suatu ibadah. Ini disampaikan oleh sebagian ulama. Kemudian di poin berikutnya wa tsaniyah, ini martabah ats-tsaniyah adalah tamyizul ibadat ba'duha an ba'd. Adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Azan atau bukan? Azan atau pujian-pujian? Azan? 10 menit? 2 menit lagi? Ini kita tambah satu poin terakhir ini ya ikhwah.
Nah, tadi ini adalah di antara martabat ataupun level ibadah, level niat, niatul amal itu adalah niatan itu untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Orang yang sholat 2 rakaat untuk sholat qobliyah sama 2 rakaat untuk tahiyatul masjid. Dari segi luarnya sama. Yang bisa membedakan apa? Adalah dari segi niatnya. Orang yang yang dia itu puasa di hari Senin ataupun puasa Daud ataupun puasa 3 hari setiap bulannya kalau tepatan hari Senin misalnya, maka nanti yang bisa membedakan adalah dari segi niatnya. Kalau tidak ada niat tersebut, maka nanti tidak bisa dibedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Mungkin cukup sekian ya ikhwah, ini di pembahasan hadis yang pertama insya Allah. Nanti sebagian pembahasan mungkin tidak kita bacakan, tapi langsung kita terangkan. Sebagian kita bacakan sekali, kemudian langsung kita terangkan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita semuanya. Jangan lupa kita luruskan niat kita dalam segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dicampur dengan hal-hal yang lainnya. Jangan sampai dicampur dengan tujuan-tujuan keduniaan yang lainnya. Yang nanti tentunya semuanya akan menggerus pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.